Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas D yang terdiri dari Joda Ariwardoyo, Ika Wahyuni, Islamia, Ivone Fortuna, dan Mailiah Dian Hayariah. Kami adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar Angkatan 2019. Kami akan melakukan psikoedukasi kesehatan mental mengenai COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan. Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus jenis baru, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, disingkat SARS-CoV-2, dan penyakitnya biasa disebut dengan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok dan dilaporkan ke WHO pada tanggal 31 Desember 2019. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dari manusia ke manusia hingga akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Tercatat dalam laman worldbarometers.info per 4 Mei 2020, virus ini telah menyebar ke 212 negara di seluruh dunia. Adapun Indonesia berada pada urutan ke-36 berdasarkan jumlah kasus terbanyak, yaitu dengan 11.192 kasus. Kejadian serupa oleh coronavirus saat ini bukanlah sesuatu yang baru pertama kali terjadi. Sebelumnya, dunia juga digemparkan dengan penyakit SARS yang disebabkan oleh SARS coronavirus pada tahun 2002 dan penyakit Middle East Respiratory Syndrome atau MERS yang disebabkan oleh MERS coronavirus pada tahun 2012. Penyebaran COVID-19 ini membuat banyak negara mengambil langkah cepat, yaitu dengan memberlakukan lockdown dan physical distancing. Indonesia sendiri resmi mengimbau penerapan physical distancing yang salah satunya tertuju pada sektor pendidikan. Melalui surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 35492-A-A5-HK-2020 perihal pencegahan penularan COVID-19 di lingkup pendidikan, maka seluruh kegiatan akademik di sekolah maupun di kampus ditiadakan dan dialihkan ke rumah masing-masing. Masyarakat diimbau untuk tetap tinggal di rumah, keluar rumah hanya untuk sesuatu yang mendesak, dan menghindari tempat-tempat umum. Kebijakan ini menimbulkan beberapa kegelisahan di berbagai lapisan masyarakat, salah satunya di kalangan mahasiswa. Dan apabila kegelisahan ini terus berlanjut tanpa ada penanganan yang tepat, sehingga mahasiswa memungkinkan mengalami stres. Menurut Dilawati, stres adalah tekanan suatu perasaan yang dialami seseorang. Menurut Sarvino, stres adalah kondisi yang disebabkan oleh interaksi individu dengan lingkungan biologis, psikologis, dan sosial dari seseorang. Stres merupakan pengalaman yang paling sering dialami oleh para siswa atau mahasiswa. Berdasarkan penelitian, orang yang stres cenderung akan mengalami penurunan dalam kemampuan akademik, kesehatan yang memburuk, depresi, dan gangguan tidur. Berdasarkan penelitian, faktor yang mengganggu stres yang berasal dari dalam organisme yaitu faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor lingkungan. Menurut Harjana, gejala stres yang ditimbulkan yaitu gejala fisikal, gejala emosional, gejala intelektual, dan gejala interpersonal. Penyebab stres menurut Brennan and Weiss 2007 dan Meyer 1996. Stres berasal dari 3 sumber, yaitu katastrofi, kejadian besar yang dapat menjadi suatu sejarah, misalnya pandemi COVID-19 yang melanda hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia. Perubahan kehidupan, misalnya kehidupan di masa SMA dan perkuliahan yang jelas berbeda, di mana di masa perkuliahan umumnya tugas yang diberikan lebih banyak dan mahasiswa dituntut untuk lebih aktif sehingga dapat memicu terjadinya stres. Kejadian sehari-hari seperti masalah jaringan yang kurang mendukung saat kuliah online sedang berlangsung dan banyaknya tugas yang harus dikumpul dengan waktu yang hampir bersamaan.
Misalnya, stres karena tugas menumpuk. Hal yang perlu dilakukan yaitu bersabar dan berdoa. Kerja dengan sedikit demi sedikit, jangan biarkan menumpuk dan harus bisa mengatur waktunya. Jaringan yang sering bermasalah ketika kuliah online, hal yang perlu dilakukan sebelum kuliah berlangsung sekiranya pergi mencari tempat yang jaringannya bagus dan mendukung untuk kuliah online. Untuk masalah boros kuota, kita sebisa mungkin meminimalisir penggunaan aplikasi yang tidak berhubungan dengan perkuliahan atau yang tidak penting agar kuota tidak cepat habis dan bisa menghemat pengeluaran untuk membeli kuota. Melakukan kegiatan fisik seperti berolahraga, sebaiknya memilih olahraga ringan yang bisa dilakukan di rumah. Larangan keluar rumah untuk bertemu atau berkumpul dengan teman bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai fitur sosial media yang tersedia. Jadi tetap terjadi interaksi interpersonal meskipun tidak secara langsung. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video psikoedukasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah aja.